Bab 1639. Perkelahian. Di bawah sinar rembulan, Mileye dan Daoyi duduk diam. Mileye memandangi cahaya bulan di atas bintang-bintang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak benar. Daoyi tertawa dan berkata, "Sebentar lagi fajar." Mileye berbisik, "Apakah semuanya akan hilang?" Daoyi menoleh untuk melihat Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu pikir kamu sedang bermimpi?" Mileye mengangguk. Daoyi tiba-tiba mencubit lengan Mileye, "Sakit." Mileye mengangguk, "Sakit." Daoyi tersenyum. Dia menatap bulan alam terang di atas bintang-bintang dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin memberitahumu sesuatu tentang kebenaran agung. Maukah kamu mendengarkan?" Mileye mengangguk. Daoyi terkekeh, orang-orang hanya tahu bagaimana menghargai ketika mereka kalah. Ketika belum kalah, kamu tidak akan menghargai semua yang kamu miliki di depanmu, karena kamu pikir semua yang kamu miliki pantas. Kamu seharusnya mendengar kebenaran ini, tetapi orang yang tidak tersesat tidak akan mengerti perasaan alam terang. Mileye mengangguk, "Aku sekarang mengerti." Daoyi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu yang kasar selanjutnya. Maukah kamu mendengarkan?" Mileye mengangguk, "Ya." Daoyi tersenyum main-main, "Ini kasar." Mileye memandang Daoyi dan berkata, "Tidak apa." Daoyi tersenyum. Dia mengangkat gelasnya, dan Mileye juga mengangkat gelasnya. Mereka saling menyentuh dengan lembut dan meminumnya. Daoyi sedang berbaring di tanah dengan kaki disilangkan. Dia melihat ke langit dan tersenyum, "Aku telah menyelidiki kamu dan ayahmu. Apakah kamu tahu perbedaan terbesar antara ayahmu dan kamu?" Mileye menggelengkan kepalanya. Daoyi tertawa dan berkata, "Perbedaan terbesar antara dia dan kamu adalah bahwa dia tidak pernah mengakui kekalahan, tidak pernah berkompromi, tidak pernah menyerahkan nyawanya. Bahkan jika itu menyedihkan, meskipun menyakitkan, dia telah menanggungnya. Dia juga telah kalah, menderita, dan menderita lebih parah, tapi dia tidak pernah menyerahkan nyawanya, apalagi mengakui kekalahan. Yang terpenting dia tidak pernah biasa-biasa saja. Pada akhirnya dia tidak terkalahkan. Dia tidak pernah bergantung pada orang lain dalam hatinya. Tentu saja, itu juga karena tidak ada yang bisa diandalkannya, tetapi juga karena ini, hatinya sangat kuat. Dia sangat kejam, lebih kejam dari siapapun yang pernah kulihat. Ini tidak hanya kejam kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri." Dengan itu, dia menoleh untuk melihat Mileye. "Waktu terbaikmu adalah di kota Qingcheng. Saat itu, kamu tidak bergantung pada siapapun, kamu hanya percaya pada dirimu sendiri. Tapi nanti, dengan penampilan wanita bergaun polos, mentalmu berangsur-angsur berubah. Perubahan ini sangat fatal, karena sewaktu-waktu, kamu tidak akan benar-benar putus asa. Mengapa? Karena wanita bergaun polos, dia tidak terkalahkan, dan ayahmu tidak terkalahkan, jadi kamu tidak perlu takut." Mileye terdiam. Daoyi tersenyum, "Aku tahu bahwa sebagian besar sebab akibatmu berasal dari orang lain, termasuk tubuh bencanamu, dan itu juga karena ayah dan saudara perempuanmu. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika bukan karena mereka, kamu harus keluar dari dunia Qingcheng setidaknya selama 10 tahun. Artinya, tanpa mereka, kamu harus melawan hukum paling banyak, bahkan lebih rendah. Bukannya kamu tidak berbakat, atau kamu tidak cukup keras, tetapi tempat kecil ini hanya bisa membuat kamu mencapai tingkat ini." Saat dia berbicara, dia menyesap dari gelas di sampingnya, kemudian dia melanjutkan, "Namun, pada awalnya kamu luar biasa karena mereka. Misalnya, kamu memiliki wanita bergaun polos sebagai pelindung, dan dia mengajarimu arah pedang Tao, dan dia menunjukkan jalan untukmu. Kamu memiliki garis darah yang kuat dari iblis gila,
dan kamu memiliki banyak orang mulia, seperti Yana dan si Putih, kekuatan yang ditinggalkan ayahmu di alam semesta, seperti sekte pedang butuh ratusan ribu tahun untuk mencapai alam fana. Tapi kamu baru mencapainya di usia 20-an. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Mileye dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bertarung sendirian tanpa bantuan? Sangat sulit. Ada terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Kamu juga mengatakan bahwa begitu seseorang lahir, titik tolaknya adalah akhir dari yang lain. Tahukah kamu bahwa kelahiranmu persis sama? Kamu telah mencapai alam fana hanya dalam waktu 10 tahun. Bisakah kamu melakukannya tanpa ayahmu dan kakak? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Daoyi tersenyum dan kemudian berkata, ayahmu membesarkanmu. Kamu tahu kenapa? Mileye mengangguk, ingin aku menjadi lebih kuat. Daoyi tertawa dan berkata, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu jika suatu hari, seseorang lebih kuat dari ayah dan saudara perempuanmu? Mileye menatap Daoyi. Daoyi berkedip, sudahkah kamu memikirkannya? Mileye menggelengkan kepalanya. Daoyi tertawa dan berkata, sekarang kamu bisa memikirkannya. Mileye terdiam dan wajahnya agak rendah. Daoyi tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa putus asa? Mileye mengangguk. Daoyi tiba-tiba bangkit. Dia berbaring dan tersenyum, ini fajar. Mileye melihat ke kejauhan, dan langit sudah tertutup perut ikan putih. Daoyi menunduk dan tersenyum, apakah kamu sangat bahagia hari ini? Mileye mengangguk, ya. Daoyi tersenyum dan berkata, apakah sangat senang semua orang di sekitarmu ada di sini? Mileye mengangguk. Daoyi menepuk bahu Mileye dan berkata, kalau begitu cobalah untuk melindungi mereka. Jangan biarkan mereka kalah lagi. Aku akan datang kepadamu dalam 1 jam. Sekarang kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang. Jangan paksa mereka, karena mereka juga punya nyawa. Mileye mengangguk, oke. Daoyi tersenyum, aku akan melakukan sesuatu dan menjemputmu 1 jam kemudian. Mileye ragu-ragu dan kemudian berkata, bisakah aku mengajak beberapa orang? Daoyi tertawa dan berkata, selama mereka mau, kamu bisa. Mileye mengangguk dan hendak berbalik dan pergi. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bertanya lagi, klan Kaisar Abadi. Daoyi tersenyum dan berkata, baiklah, pikirkan tentang apa yang aku katakan sebelumnya, dan akan ada jawabannya. Mileye ragu-ragu dan berkata, terima kasih. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Daoyi tersenyum dan menghilang di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, Daoyi datang ke langit berbintang, dan seorang wanita berdiri tidak jauh darinya. Fanny. Kali ini, dia menemani Lin Siye kembali. Fanny memandang Daoyi dan tampak tenang. Alasan mengapa dia membawa Lin Siye adalah karena Daoyi. Daoyi tersenyum dan berkata, nak, terima kasih telah mengizinkan Lin Siye datang. Fanny memandang Daoyi dan berkata, apakah kamu baik atau buruk? Daoyi tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Fanny tidak berbicara. Daoyi membuka telapak tangannya, dan gulungan hitam terbang ke arah Fanny. Gadis, benda ini seharusnya sangat membantumu. Fanny melirik gulungan itu. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit, ilmu seni bela diri bukan milik alam semesta ini. Daoyi mengangguk, ya. Fanny memandang Daoyi dan berkata, seberapa kuatkah ras alien? Daoyi tersenyum dan berkata, sangat kuat. Fanny bertanya, spesifik. Daoyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, nak. Kamu adalah orang yang sangat baik dan sangat kuat. Tapi kamu harus jelas tentang musuh yang akan kamu hadapi di masa depan. Mereka bukan milik dimensi ini.
Ini adalah penindasan dari dimensi. Fanny memandang Daoi dan berkata, bukankah musuh kita alam semesta adalah hukum alam? Daoi tertawa dan berkata, sebentar lagi, kalian akan memiliki musuh bersama. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Fanny tiba-tiba berkata, berkelahi. Bertarung. Daoi berhenti. Dia menoleh untuk melihat Fanny dan tersenyum, apakah kamu yakin? Fanny mengangguk, coba kulihat. Mata Daoi sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lembut dan berkata, wanita yang cerdas. Kamu sepintar gadis Saphira, ayo. Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang secara misterius. Pada saat ini, telapak tangan Fanny tiba-tiba terbuka di kejauhan, takdir. Akademi Changlan. Saat ini, banyak orang di aula telah pergi. Dewa Agung Erlu hilang. Mileye memberinya sesuatu yang bisa mengubah nasibnya, tapi dia juga punya permintaan agar dia kembali dan berkumpul lagi. Dewa Agung Erlu setuju. Yang kedua pergi adalah Nain. Di pintu, Nain memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, semuanya orang tua, jadi tidak sentimental. Dengan itu, tangan kanannya terulur, aku tahu kamu memiliki banyak harta. Apakah ada yang cocok untukku? Mileye tersenyum, ya. Dengan itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Nain. Nain memandangi cincin penyimpanan, lalu berbisik, kamu semakin baik dan semakin baik. Mileye tertawa dan berkata, ingatlah untuk datang kepadaku kalau begitu. Nain tertawa, aku harap kamu akan mengingatku. Setelah itu, dia ragu-ragu, lalu menepuk bahu Mileye, aku ingin membantumu, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam sekarang. Jadi, maafkan aku. Mileye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah banyak membantuku. Nain tertawa, benar tidak berperasaan. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye melihat ke belakang Nain dan berkata, saudaraku, ingatlah untuk kembali kepadaku. Kakak tertua. Di kejauhan, Nain sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, tentu. Dengan itu, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Setelah Mileye terdiam lama, dia berbalik dan melihat ke aula. Benetmo tersenyum, kami memutuskan untuk tinggal di sini. Kami juga ingin membantumu, tetapi kekuatan kami saat ini tidak dapat membantumu. Terlebih lagi, orang-orang kecil ini membutuhkan kami. Mileye mengangguk, oke. Dia tidak memilih untuk memaksa. Mileye memandang Nadia Jiang dan berkata sambil tersenyum, kerajaan Jiang membutuhkanku. Setelah hening sejenak, Mileye menatap Queen, yang tersenyum dan berkata, keluarga iblis jalan membutuhkanku. Mileye menatap Tango Tuoba lagi, apakah kamu ikut denganku? Tango Tuoba menggelengkan kepalanya dan berkata, negaraku membutuhkanku. Namun, aku akan menunggumu di sini. Kamu akan kembali, kan? Kembali. Di aula, Agnes Chi, Jeffrey, Benetmo, dan Nadia Jiang semua memandang Mileye. Mileye tertawa dan berkata, ini rumahku. Aku akan kembali. Aku pasti kembali. Benetmo tertawa dan berkata, kami sedang menunggumu. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, di masa depan, betapapun sibuknya aku akan meluangkan waktu untuk kembali sebulan sekali. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dia ditemani oleh Lin Siye, Lady An, dan Wita Zhang. Bahkan Wina Lian memilih bertahan. Lagi pula, ini juga kampung halamannya. Dia juga ingin istirahat. Mileye tidak bersikeras. Karena dia akan kembali sebulan sekali sekarang.
Mileye dan yang lainnya baru saja meninggalkan Akademi Changlan ketika Daoyi muncul di depan mereka. Mileye memandang Daoyi, "Dari mana saja kamu?" Daoyi tertawa dan berkata, "Ada perkelahian." Mileye bertanya, "Siapa?" Daoyi berkata, "Tuan Lin Siye." Mileye sedikit penasaran, siapa yang menang? Daoyi berkedip, "Tebak." Mileye bersambung,